Terus saya bilangin sama Pak. Hah? Sama ya, langsung aja ke kantor. Ada orang sini nggak apa? Jadi yang tadi kami yang Pak yang 25. Ini udah baik nah. Ayo. Rusak sih 8 polsek. Apanya? 8 polsek rusak. Waduh. Ya, nggak apa-apa, Bapak nggak seragam. Nggak apa-apa, Pak. Ini Bapak begini, Pak. Lanjut, Pak. Bapak lihat aja. Biar nggak kosong gambarnya. Iya, pegang-pegang. Nah itu ditaruh di bawahnya sini aja mas, biar nggak makan tepat. Nah situ. Nggak gali itunya. Apa? Belum. Ada tulisan. Sarung tangan. Apa itu? Sarung tangan. Sarung tangan nanti untuk beliau. Nanti buat ini Kapolsek. Lama baca. 12:05 ya. Selamat siang sahabat-sahabat media. Ini kita pada siang hari ini kita akan menyampaikan kaitan dengan pengungkapan produksi sabun cair yang home industry, yang sabun cair palsu yang tidak sesuai dengan aturan ataupun ketentuan yang ada. Ini tidak ada izin-izinnya dan juga ini menjiplak merek daripada sabun cair yang sudah ada. Seperti itu. Berapa banyak Pak dari hasil yang disita atau ditemukan? Ini home industry, karyawan cukup banyak, kurang lebih 20 orang. Kemudian kalau yang di puluhan jerigen ada di dalam, nanti sama-sama akan kita lihat. Dan juga ini ada mesin cetak daripada merek yang digunakan, pemasaran menggunakan e-commerce, ini melalui online. Ini memang pelaku awal mulanya memang pernah membuat sendiri, dipasarkan ke tetangga-tetangga, kemudian juga melalui online, tetapi karena tidak ada merek, jadi tidak laku dan juga kemudian di blacklist oleh penjualan online tersebut. Kemudian dia mulai menjiplak dengan merek-merek tertentu yang memang digunakan seperti itu. Pak, terungkapnya seperti apa Pak kasus ini? Informasi dari masyarakat. Pak, sudah pengaduan dari masyarakat. Sudah berapa lama Pak Beroperasinya Pak? beroperasinya? Ini kurang lebih sekitar 3-4 bulan berjalan ini. Dalam waktu sebulan ini bisa Keuntungan berapa Pak? berapa Pak untung itu? Kalau omset penjualan, kita tidak bicara keuntungan ya, omset penjualan kurang lebih sekitar 1 M. Pak, informasi dari masyarakat ini apakah ada yang dirugikan Ada yang terkait komplain, penggunaannya atau menyebabkan penyakit atau seperti apa Pak? Sementara masih kita dalami, tapi kalau
sementara ini adalah karena yang digunakan ini berbeda. Jadi kan ada yang ini kan misalnya Rinso biasa menggunakan Rinso yang asli seperti ini, tapi kalau menggunakan ini berbeda ini ya, seperti itu. Total berapa produk Pak yang Dipalsukan Pak. Ada Rinso, ada Molto, ada Sunlight. Pak, ini berapa orang Pak yang ditetapkan menjadi tersangka ini Pak? Nah, ini masih pendalaman ya, karena kan kalau pelakunya satu, karyawannya ada sekitar 20-an. pelakunya ini? Kalau aktivitasnya itu memang malam sendiri apa siang atau gimana? Karena di rumah, jadi mulai dari pagi sampai malam dia bisa beraktivitas. Pak, dia belajar dari mana sih Pak melakukan ini Pak, pemalsuan ini? Ya, ini masih kita dalami juga itu. Kalau bahan-bahannya dibeli dari mana? Bahan-bahannya dibeli dari toko-toko kimia yang ada di tempat kita. Pak, tersangkanya satu itu apa karyawan atau pemilik? Sementara dia yang pemilik. Inisialnya apa Pak? Perempuan atau laki-laki? Perempuan, inisial ROH. Pak, untuk pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan? Pasal disangkakan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A, E, F, dan H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Pak, tempatnya ini punya dia sendiri atau memang sewa Pak? Ini sewa. Berarti baru sewa 3 bulan yang lalu Pak? Sewanya sudah lama karena kan dia sebelumnya dia membuat sendiri tetapi dipasarkan tanpa merek dengan tetangga-tetangga. Jadi yang 3 bulan 4 bulan ini pemasaran yang menggunakan merek lain seperti itu. Pak, bandingannya lebih besar ke online apa langsung jual? Lebih ke online. Karena kalau ke tetangga-tetangga ya mereka nggak percaya, biasanya jual tidak ada merek kok, tidak ada ini. Pak, harganya berapa Pak? Harganya jualnya? Itu harganya masih lebih murah daripada harga yang ada di pasaran, sehingga cukup banyak yang membeli. Pak, kalau dari background pemilik atau ini ada yang kerja sebelumnya di tempat yang sama dengan kami masih mendalami itu karena kan baru pengungkapan semalam. Keuntungan yang diperoleh Ada 2 tempat. Ini jadinya. Terus ini yang dibawa? Ini yang udah siap jual. Tinggal dikemas ini ya, dilabeli ya. Ini mencampurnya di sini ya, betongnya. Oh, udah jadi. Harus 3 jam. Prosesnya 3 jam. Ibu belajarnya dari mana? Foto dilihat ya, lihat ini gitu ya, sambil mencoba-coba gitu ya. Ini biasanya yang warna itu sama ini apa? Ini sunlight. Yang hijau sunlight. Apa? Sayang. Nah, kalau ini Rinso. Coba lihat di belakang mana ininya. Tempat campurnya di mana? Apa? Nah, ini campuran. Jadi ini tempat pembuatannya. Ini diaduk sampai 3 jam, kemudian baru nanti setelah itu ini kan sana udah bisa dikemas. Nah, ini campurannya ya. Garam industri. Siap. Itu kentalannya udah jadi. bahannya apa? Nah, itu. Ini ada garam industri. Warnanya kan warna dan wanginya. Kalau mungkin yang sayang, mungkin ini berbeda, Rinso berbeda. Kemudian yang apa tadi satu Molto juga relatif sama. Ini bahannya garam, ini saksafon. Pewanginya tuh pewangi apa? Pak Esen atau Sakura, lavender, wangi pakai
pewangi bahan misalnya ini seperti wangi lavender, wangi sakura seperti itu. Belajar atau tidak apa gimana Pak? Belajar sendiri. Ibu, Bu, produksi kemarin waktu barang sendiri berapa lama Bu? Pas waktu merek sendiri? Kemarin kita belum jadi PKRT kita karena ketiga. Oh, Tanpa merek. Kenapa? Sofi. Shopee ya, maksudnya daerahnya Bu? Hah? Daerahnya kemana aja? Ya, Bu, kurang paham kalau itu. Oh gitu, ada beda lagi yang ngurusin itu Bu? Otodidak ya Bu? Sehari berapa kali ngirim Bu? Itu produksi. Produksi dan pengiriman? Pengiriman ya 1 kali. Nah, kan nanti ada sangat dan sedang sendiri. Enggak, maksudnya bisa berapa kali paket, berapa paket yang dikirim? Sehari berapa banyak paket Bu? Oh, paling 200. 200 Tergantung permintaan kan ini Pernah omset. dapat protes masyarakat nggak Bu? Makan Bang. Tambah. Makan. Hanya rusak, jadi printernya di rumah depan. Komunikasinya ada di bawah. Gitu ya. Standby. Dan lagi ini. Ini yang kita kirim. Ini siap kirim kemasan. Siap kirim kemasan. Bikin dijual berapa Bu? Cok, 30.000 Pak. 30.000. Iya, makanya cariin dong. Sudah. Ah. Semangat. Bisa sambil jelasin. Profesional. Karena saya yang baru balik. Berapa sih? Joy, tanya ya. Ayo juga lagi gitu. Jam-jam nih. Sebenarnya usaha apa dan udah berapa lama sih? Sebelumnya sih saya nggak tahu ya mas mbak semuanya. Setahu saya kan dia selama ini di sablon. Untuk home industry ini kita sama sekali tidak tahu bahwa ada produksi yang sabun pencuci tangan itu kita nggak tahu awalnya. Tahu-tahu dari pihak reserse kemarin datang Pak minta didampingi menjadi saksi. Kalau untuk sabun cairnya sendiri ini berapa lama? Kenapa? Udah berapa lama beroperasi Pak? Cair yang Bapak ketahui Pak RT tahu. Udah berapa lama? Kalau untuk produksi ini sekitar 4 bulanan ya, kalau nggak salah tuh. Karena setahu saya tuh selama ini dia di sini itu yang ada cuma sablon. Usaha sablon. Sama alat-alat komputer jual beli online. Untuk home industri ini kita nggak tahu. Kalau udah jualan di sini apa? Ngontrak. Udah berapa lama? Kalau rumah tempat tinggal sendiri. Kalau untuk yang jadi usaha itu semuanya ngontrak. Dua-duanya ngontrak. Betul. Kalau tinggal di sini udah berapa lama deh Pak? 4 tahun lah. Karyawannya banyak Pak? Kalau yang saya tahu sih untuk sablon itu nggak banyak. Kalau yang untuk home industry ini
Saya juga benar-benar nggak tahu tuh. Sebagai ketua lingkungan sini memang benar-benar nggak tahu. Tapi kalau aktivitas ini tiap malam ada apa seperti apa sih Pak? Kadang sering mengganggu. Karena ini kan tertutup ya. Jadi saya nggak tahu pasti karena kan tertutup. Untuk kayak gini-gini kan kita tadinya rumah ini kosong. Baru dengar-dengar dikontrak baru sebulan. Kabarnya setiap hari selalu ramai Pak di sini Pak. Ada aktivitas. Ya aktivitas ya dari sablon itu kita tahunya dari sablon. Dari sablon itu. Kalau untuk home industry kita sama sekali tidak tahu. Curigaan gitu ada nggak sih Pak? Kalau kecurigaan itu sih kita pernah ya. Saya warning kalau emang mau bikin home industry itu harus istilahnya perizinannya dilengkapin gitu. Berarti dia sempat ngomong ada mau bikin home industry? Enggak, karena omong warga. Oh, dia nggak punya izin dari Itu Ini kan produksi sabun Pak. Iya. Ini wanginya itu kecium nggak sih Pak sebenarnya kalau misalkan? Ya kalau saya kan jauh rumahnya ya, bukan di sini saya agak di gang sebelah sana lagi kan jauh. Saya juga tiap hari aktivitasnya juga pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Jadi kan. Artinya sejauh ini Pak RT nggak pernah dapat keluhan dari warga sekitar? Nggak ada. Keluhan dari warga sekitar tuh nggak ada. Pak merasa kaget nggak sih Pak di lingkungannya ada? Ya sebetulnya kaget kemarin pas didatangin dari pihak kepolisian itu sekitar jam 8 saya dijemput, saya pikir ada apa gitu kan. Nah Pak RT ikut saya sebentar ke Kapling Karolus. Ada apa Pak? Bapak ikut aja gitu aja. Apa ada berapa ini sih Pak? Anggota keluarganya Pak di kakak untuk rumah ini Pak? Kalau yang punya itu 3. Anak, bapak, istri, anaknya ada 3. Pak, karyawan yang diamanin berapa orang Pak? Kurang tahu pasti ya. Karyawannya warga sini juga bukan sih Pak? Kayaknya beda orang-orang lain nggak sama. Sampai puluhan Pak, apa belasan? Yang dibawa? Kemarin dengar yang dibawa itu yang untuk dijadiin saksi itu cuma 2 orang. Di pihak produksi sama packing, terus pihak yang direkturnya sendiri sama keluarga. Berarti kondisi kosong sekarang Pak ya semuanya? Kondisi kosong. Pak izin harinya ini Pak sempat ada ejek online ataupun sebagainya gitu Pak, mungkin ngangkut barang itu beli atau gimana gitu Pak konsumen? Saya nggak paham, nggak sama sekali nggak paham Mas, karena juga saya jauh kan, rumahnya nggak dekat sini. Yang rumahnya dekat sini pun nggak pernah ngomong, nggak pernah ngadu ke pihak RT. Iya. Pak nama lengkap Bapak? Saya Kuswanto. RT berapa Pak? Ya, RT 4 RW 01. Siapa Pak? Inisialnya pemilik itu Kurnia. Tahanan. Siapa? Iya, saya ngomong siapa?